Kang, ikan lele kalau habis disortir itu dipuasakan dulu atau enggak? Menurut aturan saya sendiri yang berlaku di sini yang sudah terbukti aman, sebelum melakukan penyortiran dan setelah melakukan penyortiran, ikan wajib dipuasakan. Maaf, ini aturan saya. Terserah buat kalian mau dipuasakan atau enggak. Tapi yang sudah terpetik manfaatnya yaitu dipuasakan. Bahkan bukan hanya setelah dilakukan atau sebelum dilakukan penyortiran. Sebelum ganti air pun dan setelah ganti air, ikan bagi saya wajib dipuasakan. Kenapa demikian? Karena kalau sebelum melakukan pergantian air atau melakukan penyortiran, kita memberikan makan terlebih dahulu, imbas yang saya rasakan, ikan akan kaget ketika air kolam kita surutkan. Apalagi kalau sudah surut, ikan berkumpul di dasar kolam, dikarenakan di perutnya ada pakan, dia akan memuntahkan pakannya kembali akibat dari stresnya ikan. Nah, setelah ikan memuntahkan pakan bahaya atau tidak? Jelas itu sangat berbahaya. Kalau ikannya strong, kuat, imunitasnya kuat, dan daya tahan tubuhnya kuat, mungkin hanya sekedar stres ringan saja. Tapi kalau ikan kalian lemah dan memang daya tahan tubuhnya kurang, ikan tersebut akan terserang penyakit gagal usus. Dikarenakan dia memuntahkan pakan di dalam perutnya, lama-lama usus atau pencernaannya itu akan terluka. Yang mana nanti walaupun ikan terlihat sehat, ketika dia akan memakan pakan kembali, nah pakan tersebut tuh kurang bagus untuk dicerna. Artinya kurang baik pencernaannya. Yang ada malah luka yang ada di pencernaannya itu akan membengkak dan makin parah. Suka kejadian ikan lele yang mati mengambang, perutnya buncit, berwarna merah, berwarna lebam, atau berwarna ungu. Nah, itu adalah gejala daripada ikan yang mati dari gagal usus. Untuk mencegah hal itu, makanya saya tidak melakukan pemberian pakan sebelum menyurutkan air kolam dan melakukan penyortiran. Begitupun setelah melakukan pergantian air dan penyortiran, ikan saya puasakan dulu, artinya tidak diberi makan terlebih dahulu. Karena ikan masih dalam kondisi stres, walaupun stresnya ringan, apalagi stres berat, saya tidak akan memberikan pakan dulu. Imbasnya kalau saya paksakan memberikan makan, biasanya ikan akan terhinggapi berbagai macam penyakit lah. Dari mulai menggantung, stres, kadang kembung, itu suka ada saja. Makanya sehabis penyortiran dipuasakan. Waktu lama pemuasaan ikan ini tuh bagaimana? Sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau sebelum dilakukan penyortiran, kita atur dulu waktunya. Misalnya hari ini kita melakukan penyortiran pada sore hari di waktu yang aman ya. Berarti pagi, siang jangan diberi makan. Sorenya baru kita surutkan air dan lakukan penyortiran. Nah, nanti setelah melakukan penyortiran, ikan dipuasakan kembali 1 malam, dikasih makannya besok pagi saja. Itu aman, tidak akan terjadi apa-apa. Ya memang kalau ikannya cukup besar, misalnya ikan ukuran 79 atau ukuran sangkal belo sebesar bensin gas, itu memang bisa memicu kanibalisme. Kalau ikan sebesar itu sih, kita misalnya sore habis melakukan penyortiran, malam jam 11 atau jam 12 malam kita mau kasih makan juga terserah. Karena itu juga sudah puasa dalam jeda waktu yang cukup lama. Ya. Nah, selanjutnya lagi, kalau memang kalian mau mempuasakan air sebelum ganti air, itu bisa saja. Namun puasanya tidak seperti melakukan penyortiran. Kita mau melakukan pergantian air sore hari, pagi ngasih makan boleh, tapi siang jangan. Sorenya baru melakukan pergantian air kolam. Insya Allah tidak akan muntahin pakan ya ikan lele ketika diganti air. Nah, setelah ganti air gimana? Ganti air selesainya misalnya 1 jam, ya jangan usah lama-lama lah. Ganti air namanya juga nggak akan lama. Nanti sore hari kita puasakan sampai malam sekitar jam 9, jam 10, boleh kalian kasih makan lagi. Begitu sahabatku semua, aturan yang sering saya lakukan, mempuasakan ikan sebelum melakukan pergantian air dan juga melakukan penyortiran. Begitupun sebelum setelah melakukan pergantian air dan setelah melakukan penyortiran.